Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Jalanur Fitri dengan NPM 20064781100 dari jurusan Okupasi Terapi tahun 2020 di program vokasi di Universitas Indonesia. Pada kali ini, saya akan membahas tentang ROM pada ekstremitas bawah dan pengertian ROM sendiri menurut Potter pada tahun 2010, yaitu range of motion adalah jumlah pergerakan maksimum yang dapat dilakukan pada sendi di salah satu dari 3 bidang, yaitu sagittal, frontal, atau transversal. Nah, tujuan ROM sendiri ini dikemukakan oleh Johnson pada tahun 2005, yaitu untuk mempertahankan tingkat fungsi yang ada dan juga mobilitas ekstremitas yang sakit, mencegah kontraktur dan pemendekan struktur muskuloskeletal, mencegah komplikasi vaskular akibat iobilitas, memudahkan kenyamanan. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan ROM. Yang pertama yaitu adanya penyakit sistemik akibat pengaruh cedera atau pembedahan, sendi, inaktivitas atau imobilisasi, dan neurologis ataupun otot. Manual muscle testing atau penilaian kekuatan otot mempunyai skala ukur yang umumnya dipakai untuk memeriksa penderita yang mengalami kelumpuhan. Nah, selain mendiagnosa status kelumpuhan, ini juga dipakai untuk melihat apakah ada kemajuan yang diperoleh selama menjalani perawatan atau sebaliknya. Nah, penilaian ini meliputi, biasanya kita menggunakan MRC scale, yaitu dari skala 0 sampai skala 5. Skala 0 tidak adanya kontraksi, skala 1 adanya kontraksi, skala 2 dengan full ROM, namun tidak dapat melawan gravitasi, skala 3 dapat melawan gravitasi, skala 4 dengan resistensi yang minimal, dan skala 5 dengan resistensi yang maksimal. Nah, pemeriksaan ROM ini menggunakan goniometer. Goniometer ada dua nih. Yang pertama yaitu long arm goniometer yang terdiri dari sudut, aksis, movement arm, dan stabilization arm. Lalu ada short arm goniometer. Ini untuk sendi dengan ruas kecil seperti sendi siku, pergelangan tangan atau kaki. Dan terdiri dari sudut, aksis, dan movement arm. Jadi pemeriksaan ROM ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, fisioterapi, okupasi terapi, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan melaksanakan pemeriksaan ROM ekstremitas bawah pada hip internal rotation dengan kondisi kekuatan otot 4. Hip internal rotation ini yaitu menggerakkan lutut menjauh ke arah luar tubuh. Bidang gerak pada hip internal rotation ini berada pada bidang gerak transversal dengan aksisnya berada pada midpoint of the patella. Pada kali ini kita akan memeriksa hip internal rotation pada kekuatan otot 4, yang dimana kekuatan otot 4 ini dapat melawan gravitasi dengan resistensi minimum. Maka dari itu, pasien diwajibkan untuk duduk dengan kaki menggantung agar untuk melawan gravitasi. Lalu, letakkan aksis goniometer pada anterior of the patella dan stabilization and movement arm goniometer pada midline of the tibia. Lalu, instruksikan pasien untuk menggerakkan lutut menjauh ke arah luar tubuh dan gerakan movement arm goniometer sesuai dengan arah midline of tibia. Dan tangan yang diam atau stabilization arm goniometer tegak lurus terhadap lantai. Dan lalu tinggal baca hasil sudut pada goniometer. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita memeriksa ankle eversion pada kondisi kekuatan otot 5. Nah, ankle eversion ini yaitu menggerakkan pergelangan kaki ke arah lateral.
Bidang gerak pada ankle eversion adalah frontal dengan aksis berada pada talus dan memiliki nilai normal dari 0 sampai 10 derajat. Pada pemeriksaan kali ini, kita akan memeriksa pada kondisi kekuatan otot 5, di mana pasien dapat melawan gravitasi dengan tahanan maksimal. Posisi pasien duduk dengan kaki menggantung, lalu cari letak talus berada, dan letakkan aksis goniometer pada talus. Gerakan pergelangan kaki pasien ke arah luar dan berikan tahanan maksimal. Lalu, ukur besar sudut dari pergerakan tersebut dengan nilai normal antara 0 sampai 10 derajat.